Di setiap kehidupan, waktu dan kenangan akan selalu berdampingan saat kita menghadapi kehidupan ini. Terlepas dari waktu yang baik ataupun waktu yang buruk, hal itu akan menjadi sebuah kenangan yang selalu membekas di relung jiwa. Aku Andre Ramadan, and welcome to my first podcast. Di sini, aku bakal membawa kalian dengan mesin waktuku yang akan mengingatkan kalian dengan waktu dan kenangan, sehingga menjadikan kalian ada sampai saat ini. Hai, kalian apa kabar? Sehat-sehat aja kan? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik ya. Meski aku tahu, pasti di antara kalian ada yang lagi sedih, marah, dan kecewa. Karena masalah hidup yang selalu datang silih berganti. Tapi, gak apa-apa. Semua akan baik-baik aja kok. Semangat ya. Sesuai dengan judul di video ini, aku bakal ceritain pengalaman bullying yang menimpa aku dulu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, please listen carefully and I hope you will be fine when you hear this story. Menurut kalian, bullying itu apa sih? Kalau menurut aku, bullying itu sebuah tindakan mengintimidasi kaum-kaum yang lemah. Iya nggak? Termasuk aku. Aku menjadi salah satu kaum lemah tersebut, sehingga aku mendapatkan tindakan bullying itu. Kalau kita lihat sekarang, bullying semakin parah ya. Bahkan sering banget kan kita lihat public figure yang juga mengalami tindakan bullying melalui hate comment di sosial media mereka. Bahkan hate comment tersebut datang dari berbagai kalangan. Miris sih ngelihatnya. Tapi ya namanya juga netizen plus 62 kan. Pasti sadis-sadis. Well, aku pribadi sih mengalami hal itu juga ketika aku SD, SMP, dan SMA. Selama aku di sekolah, pasti aku selalu dibully. Aku juga gak tahu kenapa. Mungkin karena aku menarik, makanya mereka membuli aku. Waktu SD, sekitar umur 7 atau 9 tahun, aku untuk pertama kalinya mendapatkan perlakuan bullying dari teman-teman aku. Aku tipikal manusia yang susah banget buat bergaul sama orang lain dan cenderung pemalu dan sangat amat introvert. Mungkin karena hal itulah aku sampai detik ini gak punya banyak teman. Aku ada sih temen, ya bisa dihitung pakai jari. Mungkin gak lebih dari 7 orang. Tapi gak apa-apa kok. Selagi aku nyaman dengan hal itu ya gak apa-apa. Waktu SD dulu, aku mengalami bullying dengan tindakan perkataan yang menyakitkan banget buat aku sendiri. Mereka itu sering banget mengolok-olok aku dengan ucapan seperti banci karena dulu aku bergaulnya sama teman-teman cewek. Tapi aku juga sering kok berkumpul sama teman-teman cowok meskipun aku cuma diem doang. Terus mereka juga sering ngatain aku miskin. Iya sih, aku akui. Dan mereka juga pernah nyebut aku dengan anak haram. Dan ini sama sekali gak bener. Aku sebenarnya malu banget ketika ngucapin kata-kata itu tadi. Karena
Itu terdengar sangat menyakitkan. Aku memang pemalu karena aku terlahir dari keluarga broken home. Saat usia aku 2 tahun, orang tua aku bercerai. Dan aku cuma tinggal sama ibu aku dan ketiga kakak-kakak aku yang waktu itu juga masih kecil. Sampai detik ini, aku gak pernah tahu siapa sosok ayah aku, yang bahkan mukanya aja aku gak pernah lihat. Dulu, aku sempat nanya sama ibu aku tentang ayah aku. Aku nanya ke dia, ada foto ayah gak, Bu? Terus ibu aku cuma bilang kalau foto-fotonya itu udah dibakar. Di situ aku cuma bisa diem dan ya udah nggak apa-apa. Aku baik-baik aja kok. Meski karena hal itu aku menjadi sosok yang sangat pemalu dan introvert. Saat SD, aku juga gak punya teman dekat. Dulu, kemana-mana selalu sendiri. Bahkan ketika ada teman yang ngajak ngumpul, aku ya gak pernah mau. Karena aku merasa berbeda. Aku gak tahu sih kenapa kayak gitu. Cuma aku merasa gak nyaman aja waktu dulu ya. Dulu sih aku punya teman deket banget, cewek, 1 orang. Sebenarnya dia itu tetangga aku. Cuma waktu kelas 6 SD, gara-gara kakak aku yang ember banget bilang kalau aku itu suka sama dia. Alhasil waktu dia denger itu, dia langsung marah dan langsung ninggalin aku aja kayak gitu. Dia gak mau ngomong dan negur aku lagi sampai detik ini. Akhirnya pertemanan yang udah aku jalin sama dia sejak umur 4 tahun pun kandas. Dia juga diem aja ketika aku dibully sama teman-teman aku. Khususnya teman-teman aku yang cowok ya. Mereka sering banget bully aku. Cuma ya aku diem aja. Karena dulu aku sama sekali gak paham kalau tindakan seperti itu bullying. Setelah aku lulus SD, aku masuk ke SMP. Di sini aku masuk ke SMP yang gak terlalu difavoritin di kota aku. Karena aku berpikir kalau aku masuk ke SMP itu, teman-teman aku juga gak bakalan ada yang masuk ke sana. Dan terbukti teman-teman SD yang bully aku dulu gak masuk ke sana. Tapi aku salah. Malahan di SMP itu, bullying yang aku alamin malah makin parah. Waktu kelas 7, aku selalu digangguin sama anak-anak berandal. Terus di dalam kelas, aku juga gak punya teman karena aku merasa asing dan gak pernah mengalami lingkungan yang menurut aku asing dan susah banget sih buat aku beradaptasi sama lingkungan baru. Alhasil aku jadi murid yang pendiam lagi. Di kelas juga ada anak berandalan yang sering banget malakin duit aku. Jadi selama 2 tahun di SMP, dan 2 tahun itu aku sekelas sama dia. Dia setiap hari minta uang ke aku sebesar 2.000. Kecil sih bagi kalian, tapi waktu itu aku cuma dikasih uang jajan 7.000. 2.000 aku setor ke mereka. 3.000 lagi ongkos pulang. Nah, setiap hari aku cuma megang duit 2.000. Aku juga pernah
disuruh mereka buat beli rokok. Kalau aku nginget lagi, aku pengen banget nangis, dan sebenarnya aku nggak mau sih nginget kejadian itu lagi, cuma nggak apa-apa lah. Aku cuma pengen kalian tahu aja. Waktu dulu di SMP, setiap jam istirahat, aku selalu masuk ke perpus dan berdiam diri di sana sampai masuk kelas, biar aku nggak ketemu sama mereka yang suka bully aku. Sebenarnya yang kena bully bukan aku aja sih, ada salah satu siswa juga, dia dari kelas yang berbeda. Cuma dia berani ngelaporin tindakan bullying itu sama guru. Kalau aku ya mana berani. Aku memilih bungkam dan enggak ngelaporin tindakan bullying itu ke siapa-siapa, termasuk keluarga aku. Karena aku takut. Aku gak mau aja sih buat ibu aku sedih sama nasib aku. Pasti kalian nanya, kenapa aku gak pindah sekolah aja? Sebenarnya aku pengen, cuma ya keadaan yang menyuruh aku tetap diam di situ. Pindah sekolah kan juga butuh biaya. Jadi ya udah, aku bertahan aja sama keadaan. Para murid berandalan juga sering banget gangguin aku, dan bahkan pernah bikin aku malu di depan banyak orang. Saat itu kami lagi pakai baju olahraga. Nah, aku lagi berdiri di lapangan sama murid-murid yang lain. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan pada aku? Ya, mereka melorotin celana olahraga aku, dan di situ aku cuma pakai CD doang, tau nggak? Dan terekspos lah bagian bawah aku. Sumpah ya, itu rasanya malu banget. Bahkan guru-guru juga lihat, dan aku langsung lari ke musola buat nenangin diri aku. Sebenarnya banyak banget sih kejadian yang menimpa aku dulu waktu SMP. Setelah kenaikan kelas 3, aku seneng banget karena aku gak sekelas lagi sama orang yang suka malakin aku itu. Namun ternyata aku salah. Di kelas 3, aku sekelas lagi sama anak berandalan lain yang suka menindas murid yang lemah. Tapi aku bersyukur waktu itu aku dipertemukan sama 3 cowok yang jadi teman akrab aku selama di kelas itu. Mereka selalu bantuin aku dan selalu ngelindungin aku di saat aku dibully sama berandalan kelas. Akhirnya aku gak dapat lagi perlakuan bullying karena hal itu, karena teman-teman aku. Setelah aku lulus SMP, aku pun masuk ke SMA. Kali ini bukan sekolah favorit lagi sih, karena nilai aku yang nggak tinggi banget buat masuk ke SMA favorit. Jadi ya terpaksa aku masuk ke situ. Seperti biasa, aku jadi siswa yang pendiam. Sebenarnya aku nggak mau jadi siswa pendiam lagi. Aku pengen ngerubah sifat aku itu, tapi namanya juga manusia kan. Sifat manusia susah banget diubah. Jadi ya terpaksa. Aku nggak bisa ngubah itu dulu. Di sana waktu kelas 10 aku juga nggak punya teman. Belum punya teman dekat. Namun seiring berjalannya waktu, aku punya teman ketua kelas. Dia cowok yang dia itu selalu ngajak aku kemana-mana, ngajak aku ke kantin, ke perpus, terus ngajak masuk OSIS, sehingga aku untuk pertama kalinya masuk OSIS di SMA. Aku sama dia ini deket banget sampai detik ini. Meski
Kami berdua berada di jurusan berbeda, tapi kami masih di satu kampus yang sama. Buat kamu yang mendengar ini, aku cuma pengen bilang makasih ya udah jadi teman aku. Selama di SMA, aku pernah sih ngalamin bullying juga. Waktu kelas 10 doang sih, cuman waktu itu aku digangguin sama siswa berandalan lagi. Dia itu suka banget megang-megang badan aku dan bagian belakang aku. Dan dia sering banget ngejek aku juga, sampai bikin aku nangis. Dan itu aku nangis untuk pertama kalinya. Karena selama aku dibully, aku gak pernah nangis. Tapi saat SMA kelas 10, aku menangis. Karena apa? Ya karena aku udah gak kuat. Ngejeknya itu udah di luar batas, sehingga aku nangis. Gak apa-apa nangis kok. Meski terlihat lemah, tapi gak apa-apa. Aku cuma bisa diem, dan aku gak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma bisa menunjukkan prestasi yang aku bisa tunjukin aja. Waktu kelas 10, aku dapat ranking 2 di kelas. Dan itu cukup membuat mereka yang ngebully aku itu minder buat gak bully aku lagi. Dan saat itu aku memberanikan diri buat keluar dari zona nyaman aku dengan masuk ke Askul Paskibraka. Selama 3 tahun di SMA, aku jadi petugas pengibar bendera setiap hari Senin. Dan itu cukup membuat aku dikenal banyak orang, dikenal teman-teman lain dan guru-guru. Walaupun fisik aku ini lemah dan sering dikatain cowok cantik, tapi aku bisa ngebuktiin sama mereka yang ngebully aku itu kalau aku kuat, dan kalian gak ada celah buat bully aku lagi. Di SMA, aku menanamkan pada diri aku bahwa aku harus berubah, dan aku gak boleh terlihat lemah lagi. Meski kenyataannya, aku masih terlihat lemah. Ya karena aku manusia biasa yang tak lepas dari kata lemah. Tapi dengan segala tindakan dan perubahan positif yang aku alamin sejak aku bergabung di Paskib, aku gak mendapati tindakan bullying itu lagi. Dan aku juga sering sih mengikutin Olimpiade. Meski aku gak menang, tapi setidaknya Andre yang dulu bisa berubah jadi lebih baik. Puncak kesuksesan hidup aku itu selama di SMA, ketika aku dinyatakan lulus SNMPTN dari sekolah aku yang saat itu cuma ada 2 murid yang lulus di jalur undangan. Dan aku bangga banget bisa jadi salah satunya. Dan aku bisa membuktikan ke orang-orang bahwa anak pendiam, cupu, dan korban bullying ini bisa beruntung. Meski PTN yang aku ambil bukan PTN favorit, tapi aku bersyukur setidaknya aku lebih maju dari mereka-mereka yang ngebully aku. Berat banget sih perjalanan hidup aku kalau aku bayangin. Dulu aku sama sekali gak berani buat speak up. Aku gak pernah cerita kalau aku dibully. Tapi sekarang aku merubahnya. Aku berubah jadi ya lebih aktif mungkin, dan lebih aktif dalam menyuarakan isi pikiran aku. Terkadang hidup itu perlu perbaikan dan perubahan. Meski gak banyak, tapi ya setidaknya kan kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan bisa ngebuktiin ke orang-orang yang menganggap kita itu remeh. So, buat kalian korban bullying,
dan mungkin saat ini lagi di fase hidup yang sulit, aku cuma pengen bilang, kalian itu hebat banget. Karena gak semua manusia bisa bertahan sampai detik ini ketika mereka mendapatkan cobaan yang berat. Makasih ya udah bertahan. Semangat, dan buktiin aja kalau kalian itu lebih baik dari orang-orang yang suka ngebully kalian. Dulu waktu SMP aku sempet punya niatan buat bunuh diri. Cuma aku berpikir lagi. Aku ingat lagi ibu aku yang mempunyai harapan besar sama aku. So, jangan menyerah ya. Katanya mau kaya, jadi ya harus semangat dong jalanin hidup ini. Yang kadang hidup ini suka banget main-main sama kita dan sering banget bikin kita down. Tapi ingat ya, ketika kalian lagi down, kalian harus berpikir apa alasan kalian bisa bertahan sampai detik ini. Sehingga kalian jadi kuat lagi dan gak down lagi. Semangat ya. Ada waktunya kok kita bakal bahagia dan sukses. Mungkin segini dulu kali ya cerita tentang waktu versi aku. Pengalaman bullying yang sebenarnya aku males banget buat nginget lagi. Cuma ya demi kalian, aku pengen berbagi. Dan aku cuma pengen bilang kalau kalian itu gak sendirian kok. Masih banyak teman-teman di luar sana yang juga ngalamin bullying, bahkan lebih parah daripada aku. Cuma ya tergantung individunya lagi dalam menghadapinya. Intinya tetap semangat dan sabar ya. Gak apa-apa kok. Semua itu butuh proses. Mungkin sampai sini dulu ya episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama podcast ini, kalian bisa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang mengalami nasib seperti ini juga. Aku Andre dengan cerita tentang waktu dan kenangan. Pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kalian suka ya. Makasih loh udah dengerin sampai akhir. Dadah, selamat malam.